Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, pertemuan kali ini kita masih belajar tentang teks puisi rakyat. Materinya tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks puisi rakyat. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah pembelajaran berakhir, peserta didik diharapkan dapat 1. Menentukan struktur puisi rakyat. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menentukan kaidah kebahasaan puisi rakyat. Sebelum Bu Guru jelaskan apa saja strukturnya, Bu Guru ingatkan kembali apa pengertian teks puisi rakyat. Puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah tertentu bentuknya. Biasanya terdiri atas beberapa deret kalimat. Ada yang berdasarkan mantra, panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama. Pertemuan sebelumnya Bu Guru juga sudah jelaskan jenis-jenis puisi rakyat. Jenis-jenisnya ada 3, yaitu gurindam, pantun, dan syair. Sekarang Bu Guru jelaskan struktur gurindam dulu ya. Ini contoh gurindamnya, Bu Guru pakai 1 bait nak ya. Kemudian ini strukturnya. Penyajian gurindam terdiri atas 2 baris dalam 1 bait. Baris 1, baris kedua. Jadi 1 baitnya itu terdiri dari 2 baris. Merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi antara baris pertama dan baris kedua berhubungan. Satu kesatuan yang utuh. Kemudian baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Baris kedua berisi jawaban, akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Jadi isinya terdapat di baris yang kedua ini. Ya nak ya? Jadi ini struktur dari gurindam. Kita lanjut ke struktur pantun ya. Struktur pantunnya ini nak. Ini Bu Guru pakai contoh pantun yang sudah Bu Guru jelaskan di pertemuan sebelumnya. Strukturnya, tiap bait terdiri atas 4 baris. Baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi ini 1 bait nak, karena 4 baris. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Perhatikan nak ya, baris pertama, kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Perhatikan, baris ketiga dan keempat isi. Kemudian larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak saling berhubungan. Perhatikan, baris 1 dan kedua berhubungan nak. Temanya di sini tentang pantai. Kemudian baris ketiga dan keempat temanya tentang anak pandai. Yang berhubungan di sini hanya baris 1 dan 2. Sementara dengan 3 dan 4 juga berhubungan, tapi baris 1, 2 tidak berhubungan dengan baris 3 dan 4. Ngerti nak ya? 1, 2 tentang pantai, 3, 4 tentang anak pandai. Nah kalau ini nak, Bu Guru ingat kembali, ini adalah rima atau sajak dari pantun. Bersajak AB, AB. Lihat huruf akhirnya. Baris pertama rimanya sama dengan baris ketiga. Baris kedua rimanya sama dengan baris keempat. Masih ingat nak ya? Sekarang kita lanjut ke struktur syair. Di sini Bu Guru pakai contohnya syair perahu. Bu Guru juga sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Struktur syair yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. 1, 2, 3, 4 ya, 4 baris, berarti ini 1 bait ya. Tapi bedanya dengan pantun di sini, kalau pantun itu rimanya atau sajaknya AB, kalau syair itu rimanya sama, bersajak A ya, sama semua huruf akhirnya. Semua baris adalah isi. Bedanya dengan pantun, kalau baris ketiga 4 adalah isi,
Kalau syair semua baris adalah isi. Kemudian struktur yang terakhir, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Di sini yang bahasa kiasan yaitu pada kata tamsil. Jadi kata kiasan itu bukan makna sebenarnya. Kaidah kebahasaan puisi rakyat. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah, yaitu kalimat yang berisi perintah atau suruhan. Contoh, di sini guru gunakan contohnya gurindam. Gurindamnya satu bait aja nak ya. Jagalah hati, jagalah lisan, agar kau tidak hidup dalam penyesalan. Jadi yang menggunakan kalimat perintah yaitu pada kata jagalah. Sama kan nak ya dengan contohnya ya. Jagalah, jadi jagalah itu menggunakan partikel lah, menunjukkan kalimat perintah. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang kedua. Menggunakan kalimat saran, yaitu kalimat yang berisi saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain. Contoh katanya sebaiknya, seharusnya, hendaknya. Contohnya, Bu Guru juga menggunakan contoh satu bait gurindam. Sayangilah orang tua dengan sepenuh hati. Itulah cara menunjukkan bakti. Nah, yang menunjukkan kalimat saran di sini pada kata sayangilah. Jadi ini menyarankan agar kita sayang kepada orang tua. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang ketiga. Oke, menggunakan kalimat ajakan, yaitu kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan suatu perbuatan. Contoh katanya, kata ayo, kata mari. Di sini contohnya Bu Guru gunakan satu bait pantun, ya. Di Bengkulu tumbuh bunga raplesia, bunga unik tanpa duri. Alangkah indahnya alam Indonesia. Marilah kita jaga agar lestari. Ini pantun lah ya, bukan syair. Ciri pantun dilihat dari rimanya. AB AB. Jadi yang menunjukkan kalimat ajakan di sini pada kata marilah yang dicetak tebal nak ya. Ada kata mari. Lanjut ke kaidah kebahasaan yang keempat. Ya, menggunakan kalimat seru, yaitu kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Contoh katanya, alangkah, betapa, bukan main. Contohnya masih menggunakan bait pantun yang tadi nak ya, yang ini ya. Di Bengkulu tumbuh bunga raplesia, bunga unik tanpa duri. Alangkah indahnya alam Indonesia. Marilah kita jaga agar lestari. Kalau tadi kata ajakannya marilah. Nah, sekarang kalimat serunya yang menunjukkan rasa hati yaitu pada kata alangkah. Ya, alangkah indahnya. Yang menunjukkan kata serunya di sini kata alangkah. Sama dengan contoh disebutkan tadi. Ngerti nak ya? Sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang kelima. Baik, kaidah kebahasaan yang kelima, menggunakan kalimat larangan, yaitu kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukannya. Contoh katanya, jangan, hindari. Kemudian contohnya di sini guru pakai satu bait pantun lagi. Jadi pantun itu dilihat rimanya atau sajaknya. Contoh pantunnya, pergi ke pasar membeli asinan, jangan lupa membeli duku. Janganlah menunda pekerjaan, hindari menyia-nyiakan waktu. Nah, di sini yang menunjukkan kalimat larangan yaitu pada kata janganlah, hindari. Sama nak ya? Jadi ini yang menunjukkan kalimat larangan. Kita lanjut. Baik anak-anak, di samping menggunakan kaidah kebahasaan yang tadi, kemudian puisi rakyat juga menggunakan kata penghubung. Kata penghubungnya
Di antaranya yang pertama kata penghubung tujuan. Jadi nak ya, kata penghubung ini juga sudah ada di buku paket kalian halaman 184. Dibuka nak ya, ini juga sudah ada di buku paketnya. Kata penghubung tujuan merupakan kata penghubung modalitas yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan. Contoh katanya supaya, untuk, agar, dan guna. Kemudian kata penghubung sebab atau kausal menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu. Contoh katanya sebab, sebab itu, karena, dan oleh karena itu. Selanjutnya kata penghubung akibat, konjungsi yang menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain. Konjungsi yang dipakai adalah sehingga, sampai, dan akibatnya. Selanjutnya kata penghubung syarat, konjungsi syarat yang menjelaskan suatu hal. Bias terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan. Contoh kata yang digunakan adalah jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Kemudian selain kata penghubung, teks puisi rakyat juga menggunakan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Apa sih kalimat tunggal? Kalimat tunggal itu adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Contoh kalimatnya, pagi-pagi saya sarapan. Subjeknya di sini kata saya, sarapan di sini kata predikat yang melakukan pekerjaan ya. Pekerjaannya ini yang melakukan subjek, saya, sarapan adalah predikat. Kemudian kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Jadi predikatnya lebih dari satu, subjeknya juga lebih dari satu. Kalimat majemuk terjadi dari penggabungan dua kalimat dasar atau lebih. Kemudian kalimat majemuk bertingkat, yaitu kalimat yang terjadi dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara atau sederajat. Kemudian kalimat majemuk hubungan syarat ditandai dengan jika, seandainya, asalkan, apabila, andaikan. Contoh kalimatnya, jika hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah. Kemudian kalimat majemuk hubungan tujuan ditandai dengan kata agar, supaya, biar. Contoh kalimatnya, agar hidup tercapai tujuan, hendaklah pemuda rajin belajar. Kemudian kalimat majemuk konsensif ya, konsensif ditandai dengan kata walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun, sungguh pun. Contoh kalimatnya, walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai harapan. Selanjutnya kalimat majemuk hubungan penyebaban ditandai dengan kata sebab, karena, oleh karena. Contoh kalimatnya, hari ini aku bersedih karena berpisah dengan sahabat. Hari ini aku bersedih karena berpisah dengan orang terkasih. Nah ini penyebabnya ya, karena dia sedih karena berpisah dengan sahabat ya, kemudian sedih karena berpisah dengan orang terkasih. Paham nak ya? Kemudian selanjutnya kalimat majemuk hubungan perbandingan ditandai dengan kata ibarat, seperti, bagaikan, laksana, sebagaimana, lebih baik. Contoh kalimatnya, belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Kemudian selanjutnya kalimat majemuk hubungan akibat
ditandai dengan kata sehingga, sampai-sampai, maka. Contoh kalimatnya, Dian belajar begitu keras sehingga dapat memenangi olimpiade itu. Kalimat majemuk hubungan cara. Contohnya, dengan cara menjual koran, dia mendapatkan uang untuk hidup. Dengan berpikir cermat, generasi muda menggapai asa. Demikian anak-anak, penjelasan dari Bu Guru. Semoga kalian mengerti nak ya. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum.